Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ikut Mbah Wira melakukan unboxing paket yang akan Anda terima apabila membeli Azimat Berkhodam di Padepokan Sengkelat. Yang pertama, kemasan yang Mbah Wira gunakan tebal dan besar. Ini kuat, kokoh, dan tak tertandingi untuk memastikan Azimat yang Anda beli aman selama di perjalanan. Kemasan yang Mbah Wira gunakan bergambar logo Padepokan Sengkelat, bertuliskan visi Padepokan Sengkelat sebagai rajanya Azimat. Kemudian seluruh Azimat buatan Padepokan Sengkelat dibuat dengan ilmu yang baik, dengan tata cara yang baik, serta memberikan manfaat yang baik bagi penggunanya. Berikutnya ada nomor pribadi Mbah Wira, diikuti dengan seluruh sosial media yang Mbah Wira miliki. Lalu seperti apa sih isi yang ada di dalam paket eksklusif yang Mbah Wira kirimkan kepada Anda? Mari kita buka. Yang pertama, di sini ada stiker peringatan ya, bahwa segera simpan dalam freezer karena coklat mudah meleleh. Loh, ini kok ada coklat-coklat apa, Mbah? Ini adalah coklat pelet. Coklat pelet adalah coklat biasa yang dibeli di supermarket atau swalayan, kemudian diritual dengan menggunakan pakem khusus dengan bantuan tasbih Khohirul Arwah, sehingga membuat siapapun yang memakan coklat ini memiliki rasa kasih sayang dan rasa cinta kepada si pemilik hajat. Ingat, doa yang Mbah Wira kunci hanya siapapun yang memakan coklat ini memiliki rasa kasih sayang dan rasa cinta kepada si pemilik hajat. Oleh karenanya, pastikan yang memakan coklat tersebut adalah target yang Anda inginkan, bukan temannya target, bukan orang tuanya target, atau bukan saudara target. Kemudian selain coklat ada beberapa benda lainnya ya. Stiker yang Mbah Wira berikan tidak memiliki fungsi khusus secara magic ya. Jadi ini adalah penanda saja bahwa Anda merupakan anggota dari Padepokan Sengkelat. Setelah kita keluarkan, kita dapat temukan 3 kotak. Masing-masing ada tulisan ekstra bonus dan kotak hitam eksklusif. Di dalam kotak hitam inilah terdapat azimat-azimat yang Anda beli. Memang kotaknya tebal dan kuat. Kotak ini bagus, bisa Anda gunakan sebagai tempat menyimpan azimat-azimat yang Anda miliki sehingga tidak berantakan ketika diletakkan di dalam tas. Coba diperhatikan ya, di sini muat beberapa azimat. Nanti spons ini bisa Anda buka ya apabila Anda memiliki azimat lebih dari 1. Kemudian klien kita kali ini membeli beberapa azimat ya, yaitu azimat nomor 535, 547, dan 678. Bisa Anda lihat azimatnya itu ada di dalam emas yang ada pada hidung singa. Ya, di sini. Ini adalah emas murni 24 karat 999% ya, dan itu bisa dibuktikan Anda cek originalitasnya melalui scan barcode yang ada pada masing-masing azimat. Jadi ini asli ya, ini ada hologram keaslian dari mini gold. Apabila Anda memiliki saudara atau teman terpercaya yang biasa interaksi dengan entitas astral, maka Anda bisa melakukan pengecekan apakah azimat-azimat yang Mbah Wira kirimkan ini asli atau palsu, dengan cara melihat apakah betul memang di dalam emas-emas ini mengandung energi yang sangat tinggi atau terhubung dengan entitas astral tertentu. Nah, seperti apa keterangan lengkapnya? Mari kita cek satu persatu. Kita mulai dari azimat nomor 535. Azimat nomor 535 dihuni oleh entitas khusus yang berasal dari ras siluman. Apa itu siluman? Penjelasan dari siluman tidak dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karenanya, supaya fair, adil, dan tidak klaim sepihak, kita akan menggunakan definisi operasional yang diberikan oleh pakar sketsa, yaitu praktisi yang melakukan quality control atas azimat Mbah Wira, yaitu Mas Jalak Paningal. Menurut beliau, siluman adalah suatu entitas yang dapat hadir sekaligus di 2 dimensi, yaitu dimensi energi dan dimensi materi. Mbah Wira ulangi, siluman adalah suatu entitas yang dapat hadir sekaligus di 2 dimensi, yaitu dimensi energi dan dimensi materi. Lalu apakah kalau bukan siluman tidak bisa, Mbah?
Kalau merujuk pada definisi operasional yang diberikan tadi, maka jin biasa mestinya tidak dapat hadir sekaligus di dua dimensi. Mestinya mereka bisa hadir satu persatu, dimensi energi saja atau dimensi materi saja. Itulah kenapa menurut Mbah Wira, siluman ini memiliki posisi yang istimewa. Karena meskipun usianya sama, levelnya juga sama, namun kekuatan dari siluman berada di atas jin pada umumnya. Oleh karenanya, harganya juga berbeda. Kita lanjut. Kok beruntung sekali Mbah Wira bisa mendapatkan siluman yang kuat tanpa tumbal lagi? Itulah pentingnya kita terus mengupgrade ilmu, pengetahuan, wawasan, dan keterampilan. Mbah Wira sering katakan bahwa laki-laki itu tidak boleh iri dengki, karena laki-laki itu membuktikan kualitasnya dengan produk-produk yang dilahirkan. Dan apakah benar tuah kerejekian dari Azimat 535 ini begitu hebat? Jawabannya bisa Anda temukan di 2300 video testimoni yang ada di channel YouTube-nya Mbah Wira, atau pada ribuan testimoni yang ada di sorotan Instagram-nya Mbah Wira. Testimoni tersebut dibuat oleh ratusan klien pengguna azimat buatan Mbah Wira, sehingga karena kejadian ajaib dan perubahan-perubahan positif itu terjadi berkali-kali, maka dari testimoninya ada ribuan. Usia dari Khodam yang ada dalam azimat nomor 535 ini yaitu 32.000 tahun. Itu usia yang sangat tua dan langka. Mengapa? Karena batas usia Khodam disebut tua itu ada 3.000. Nah, 3.000. Ketika sudah mencapai di atas 3.000, maka dia usianya bisa kita sebut dengan sangat tua. Itulah mengapa pada awal-awal menjadi praktisi supernatural, Khodam-Khodam pegangan Mbah Wira paling hanya berada di usia 1.800 atau 2.200 tahun. Jarang yang mencapai di atas 10.000 tahun. Namun, seiring dengan bertambahnya waktu, pengalaman, dan ilmu yang Mbah Wira miliki, memungkinkan ya Mbah Wira membuat azimat-azimat berkhodam yang usianya di atas 30.000 tahun, bahkan di atas 50.000 tahun. Itulah kekuatan dari pengalaman dan jam terbang. Lalu selain untuk pesugihan atau kerejekian kuat, azimat nomor 535 memiliki tuah lain, yaitu ada pada kepekaan firasat batin ya, dan intuisi. Kemudian ada juga di kewibawaan. Kewibawaan ini membuat penggunanya disegani dan dihormati oleh orang lain, dan ya, semua tuah yang Mbah Wira sebutkan berjalan dengan baik. Testimoninya pun sering muncul di komunitas Padepokan Sengkelat. Azimat selanjutnya ada azimat nomor 547 yang berisikan sosok yang sangat ngeri. Ini entitasnya adalah wanita, berasal dari Pakistan, jadi impor ya, dan usianya nggak main-main, yaitu mencapai 80.000 tahun. Memang azimat ini layak koleksi, dan yang memiliki azimat ini pun juga kolektor. Klien Mbah Wira ini kelas VIP. Satu hal yang sangat Mbah Wira apresiasi, dan ini membuktikan kualitas pembuatnya juga, bahwa meskipun usianya mencapai 80.000 tahun, namun Khodam kali ini itu sudah dipastikan aman tanpa dampak negatif. Dan itu adalah hasil pengecekan dari quality control, bukan hanya klaim sepihak dari Mbah Wira saja. Apabila kita memperhatikan sketsa dari Khodam penghuni azimat nomor 547, kita akan paham bahwa Khodam tersebut memang memiliki keistimewaan dalam hal sihir. Sihir adalah tuah yang dapat dibawa ke arah mana saja ketika pengguna dari Khodam tersebut memiliki IQ dan kreativitas yang tinggi. Misalnya, sihir dapat Anda gunakan ke arah proteksi atau wasilah keselamatan dan jaga diri. Namun, karena pemilik sihir itu adalah Khodam berusia 80.000 tahun, maka Anda dapat menggunakannya ke arah eksekusi, yaitu suatu mekanisme pertahanan diri yang sangat kuat, hingga sangat kuatnya dapat mengembalikan serangan yang ditujukan kepada diri kita. Sehingga yang tumbang bukan kita sebagai target, melainkan pelaku dari guna-guna dari pengiriman sihir tersebut. Itulah keistimewaan dari sihir. Itulah kenapa kalau Anda perhatikan, fungsi ketiga dari sihir adalah proteksi. Kemudian fungsi keempatnya adalah healing atau pengobatan. Di situ berarti pengobatan dilakukan dengan memproteksi diri kita. Setelah sihir atau efek negatif yang ada pada diri ini bersih, baru kemudian healing atau penyembuhan itu yang berjalan. Proteksi dapat menjadi eksekusi. Eksekusinya kenapa Mbak tidak ditulis dalam sketsa? Karena eksekusi adalah tuah yang tabu, ya, termasuk pelet, ya, kemudian pemancing birahi itu tidak akan ditulis dalam sketsa karena itulah tuah-tuah yang tabu. Jadi tinggal bagaimana pinter-pinter kita dalam mengeksplorasi azimat yang kita miliki sehingga tuah-tuah tabu itu dapat bermunculan. Seperti testimoni-testimoni berikut ini nanti akan ditampilkan oleh admin Mbah Wira, bahwa tuah-tuah tabu ini bukan tidak mungkin muncul, melainkan bisa saja bergantung pada siapa penggunanya.
Tuah sihir juga dapat memicu aktivasinya ilmu tiban. Ilmu tiban adalah ilmu yang tiba-tiba dimiliki dan bisa tanpa harus belajar. Mbak Wira memiliki satu ilmu yang tiba-tiba bisa gitu aja tanpa harus belajar, yaitu ilmu untuk mengunci sukma. Dan ilmu ini sudah divalidasi oleh beberapa praktisi bahwa memang ia real, nyata adanya, bukan hanya halusinasi semata. Itulah ilmu tiban. Nah, kemudian fungsi terakhir yang tidak kalah unik karena memang harus dimiliki oleh klien VIP, yaitu tuah kerejekian. Tuah kerejekian adalah tuah yang mampu menarik rezeki dari arah mana saja, sehingga penggunanya tidak akan kekurangan uang. Meskipun kerejekian yang tertulis pada Azimat 547 di sini adalah kerejekian untuk pedagang. Oleh karena itu, Mbak Wira merekomendasikan kepada klien VIP berikut agar segera memulai perdagangan sehingga bisa segera dibantu oleh para kodam perewangan kesayangan. Azimat yang terakhir yaitu azimat nomor 678, lagi-lagi dihuni oleh sosok istimewa yang berasal dari ras siluman kelelawar. Kami para praktisi supernatural modern menyebutnya vampir. Vampir memiliki tuah unik dalam pengasihan yang kuat serta booster kekuatan dan stamina diri. Itulah mengapa klien menceritakan bahwa setelah didampingi kodam nomor 678, beliau memiliki stamina yang baik, tidak mudah lelah dan tidak mudah capek. Meskipun secara usia, kodam nomor 678 ini paling muda di antara ketiga lainnya, namun tetap, usia 19.000 tahun kita sebut adalah usia yang sangat tua. Selain daripada itu, siluman membuatnya memiliki kekuatan di atas kodam yang berasal dari golongan jin pada umumnya. Kodam dari azimat nomor 678 berasal dari underworld atau dunia bawah. Itu merupakan sebuah penggambaran atas realm atau dimensi yang banyak dihuni oleh dark entitas atau entitas-entitas irengan. Namun demikian, jangan khawatir, kodam nomor 678 tetap kuat ketika Anda ajak berdoa atau Anda ajak ibadah di tempat-tempat suci. Hal ini dikarenakan pada saat ritual, Mbak Wira menggunakan item filter yang berasal dari doa-doa al-hikmah, sehingga kodam-kodam yang lolos seleksi sudah dipastikan kuat meskipun diajak beribadah, tidak ada masalah. Apabila kita melihat penampakan dari kodam dari azimat nomor 678, maka kita akan paham bahwa fungsi dari kodam tersebut meliputi tuah kewibawaan, penundukan, dan proteksi. Karena sosoknya yang galak. Apa itu tuah kewibawaan? Yaitu suatu tuah yang membuat kita dihormati dan disegani oleh orang lain. Sementara penundukan adalah kewibawaan next level, yaitu membuat orang lain patuh dan tunduk dengan apapun yang kita kehendaki. Kemudian untuk proteksi adalah tuah wasilah keselamatan ya, dan jaga diri yang membuat kita terhindar dan selamat dari serangan-serangan mara bahaya, baik yang sifatnya gaib maupun nyata, biiznillah. Nah, ketiga fungsi tersebut digunakan untuk menunjang tuah kerejekian. Nah, kerejekian dari kodam nomor 678 komplit nih, baik digunakan untuk karyawan maupun pedagang. Tuah kerejekian bagi karyawan itu berwujud kejayaan karir. Karena ketika karir kita berjaya dan makin baik, sudah tentu kerejekian kita juga ikut membaik. Sementara kerejekian pedagang itu biasanya berupa penglaris dagangan yang membuat dagangan kita banyak terjual sehingga rezeki kita aman. Demikian penjelasan dari ketiga azimat buatan Mbak Wira, dan yang paling penting dari ketiganya adalah azimat-azimat buatan Mbak Wira telah diperiksa oleh quality control dan dinyatakan aman tanpa dampak negatif, sehingga baik digunakan oleh siapapun tanpa dihantui rasa gelisah, was-was ataupun khawatir akan menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya. Nah, yang berikutnya selain azimat, di sini ada dupa premium. Nah, dupa premium merupakan dupa gaharu ya, khusus aromanya oud mewah. Dupa ini diritual dengan menggunakan pakem khusus dengan ilmu li ziyadatil ma'asi wa husnul rizki, atau yang dikenal dengan asma ziyadatil mujarab. Fungsi dari dupa khusus keraton ini yaitu mempercepat wujudnya hajat. Cara pakainya mudah, tinggal dikeluarkan dari bungkusnya ya. Kemudian Anda bakar ketika Anda mau berdoa. Nah, ini masih segel ya. Aromanya oud mewah sekali, tidak bau dukun. Tinggal Anda sobek bungkusnya, ambil satu, dibakar sebelum ibadah. Ya, kemudian Anda lakukan ibadah, lalu Anda lakukan doa.
Jadi ketika Anda berdoa, dupa ini posisinya dalam kondisi menyala, ya, sehingga mampu mempercepat kabulnya doa. Insya Allah ya, biiznillah. Karena memang secara keilmuan fungsi dari ziyadatil mujarab yaitu membuat siapapun yang berdoa ditemani oleh asma itu, maka apapun yang menjadi hajat kebutuhannya dapat terwujud dengan cepat. Nah, jadi ada kata kuncinya yaitu dengan cepat. Bismillah. Yang terakhir di sini ada dupa kerucut gaharu herbal cap raja omyang ya. Dupa kerucut ini asapnya ada di bawah, jadi dia abunya dingin, tidak panas. Ini adalah handmade atau buatan tangan, terbuat dari serbuk kayu gaharu murni, tanpa campuran bahan kimia apapun, tanpa pewarna, tanpa pengawet, tanpa parfum gaharu, sehingga memang aromanya soft sekali atau lembut sekali, tidak strong, tidak kuat, tidak nendang seperti dupa-dupa yang disemprot dengan bahan kimia. Jadi soft sekali karena memang tanpa bahan pengawet. Maka tolong begitu Anda menerimanya, simpanlah di tempat yang kering serta rutin dijemur supaya tidak mudah berjamur, karena memang ini herbal tanpa campuran bahan kimia. Dupanya berbentuk pagoda dan ini handmade. Ada doa dari pembuatnya di setiap dupa yang dibakar. Dupa gaharu ini bagus digunakan sebagai perawatan atau offering, hadiah yang diberikan kepada kodam kesayangan yang Anda miliki di rumah. Karena terbuat dari kayu gaharu, maka gaharu adalah aroma surga yang disenangi oleh entitas astral apapun. Demikian Bapak Ibu semua kebaikan yang ada dalam satu kotak premium dari Mbah Wira. Mbah Wira berdoa untuk Anda, semoga dilancarkan rezekinya serta dimudahkan dalam setiap urusannya, sehingga apapun yang menjadi hajat hidup Anda terkabul dan terwujud segera. Amin ya robbal alamin. Apapun yang kita lakukan sifatnya adalah bagian dari ikhtiar usaha nyata, ikhtiar lahiriah, ikhtiar batiniah, ya, tetap semua daya dan upaya tentu kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.